Ya, halo guys. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing bagaimana cara setting air untuk mengkultur kutu air. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan rangka bambu yang dilapisi oleh plastik UV dengan lebar 2 kali panjang 3 meter. Kemudian ketinggiannya 70. Sebenarnya untuk kolam kutu air sendiri itu tidak perlu tinggi-tinggi ya guys. Cukup 50 cm dan ketinggian air adalah 30 cm. Nah, ini adalah kolam yang sudah saya pakai dan ini adalah bekas-bekasnya. Air sudah saya buang. Hari ini rencana saya akan kuras kolam dan kita coba untuk membagikan kepada kalian untuk cara setting air untuk kultur kutu airnya. Nah, mungkin langsung saja saya akan bersihkan dulu ini. Saya tidak pakai. Nah, teman-teman, ini kolam sudah saya bersihkan. Ya, tidak terlalu bersih ya. Saya memang karena agak sulit karena di sini saya tidak pakai pipa pembuangan. Jadi saya bersihkan semaksimal mungkin dan ini hasilnya. Lumpur-lumpur yang tadi di tengah situ udah saya angkut keluar. Kemudian karung, bekas karung itu tadi karung bekas kotoran hewan di situ, kotoran puyuh dan bekas tanaman pepaya di situ tadi sudah saya angkut untuk dibuang. Nah, proses selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan proses penggaraman. Proses penggaraman di sini bertujuan untuk membunuh organisme-organisme pesaing kutu air. Ya, ini di sini contohnya seperti kutu cat, kemudian bloodworm atau cacing darah ya. Di sini cacing darah tidak memakan kutu air tapi cukup menjadi pesaing. Karena ini kita tempatnya outdoor, makanya banyak organisme-organisme pesaing ya seperti jentik nyamuk, lalu cacing darah, lalu di sini juga ada kumbang air, lalu anakan capung, dan masih banyak yang lain. Nah, ini tujuannya kita melakukan proses penggaraman adalah untuk membunuh organisme pesaing tersebut. Nah, ini saya kasih garam krosok ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Di situ ada cacing darah. Kelihatan nggak tuh? Ya, di sini ya. Ya, tuh sini. Nah, kita akan netralisir seperti ini, teman-teman. Setiap pojokan kita beri garam. Merata ya, teman-teman. Lalu berapa banyak sih garam yang kita tabur di sini ya? Kalau saya pakai untuk satu kolam ini kurang lebih sebanyak 2 kg. Kita sebar merata. Nah, ini masih agak kotor, teman-teman. Kalau teman-teman pakai pembuangan bisa lebih bersih. Cuman karena saya tidak pakai pembuangan, makanya kolam saya masih agak kotor, tapi nggak masalah sih. Nah, gitu ya teman-teman, sampai nah bagian yang ada airnya seperti ini agak banyak saja teman-teman, gak apa-apa, supaya organisme seperti
yang tertinggal seperti jentik nyamuk, lalu kutu jet bisa mati. Kemudian berapa lama sih proses penggaraman? Menunggu berapa lama kayak gitu ya? Kalau saya kira-kira kalau mati organisme yang ada di sini, nah itu teman-teman bisa lihat tuh ya, bloodworm atau cacing darah yang terkena garam, dia udah mulai dehidrasi nih teman-teman, udah mulai kelojotan. Nah, nanti kita tunggu sampai mereka semua mati. Oke teman-teman, kita tunggu mungkin sekitar 2 atau 3 jaman. Nah, sudah kurang lebih 2 jam teman-teman. Di situ kelihatan ya, situ, sorry, mana? Ya itu tadi bloodworm yang hidup udah pada mati ya. Juga sudah tidak ada organisme lain yang hidup di sini. Teman-teman bisa lihat tidak ada pergerakan. Nah, setelah proses penggaraman ini kita akan isi kolam ini sekitar 30 cm teman-teman. Saya sudah siapkan airnya. Nah, ini dia. Ini air yang saya gunakan adalah air sumur. Kenapa air sumur? Karena air sumur ini nggak ada kaporit teman-teman, jadi lebih memaksimalkan pertumbuhan kutu air ketimbang menggunakan air pump itu ada kaporit. Ini penampakan setelah pengisian air kurang lebih selama 1,5 jam teman-teman. Air sudah di ketinggian 30 cm kurang lebih. Kemudian setelah ini kita akan setting airnya. Ya, yang pertama-tama adalah, nah, kita mesti memasang karung seperti ini teman-teman. Karung ini nanti kita akan isi dengan kotoran hewan, kotoran puyuh yang sudah difermentasi. Untuk cara fermentasinya seperti apa kita akan bagikan caranya lain kali. Nah, ini kita akan coba untuk mulai memasukkan bahan-bahannya ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah kotoran hewan puyuh. Nah, ini adalah kotoran hewan puyuh yang sudah difermentasi. Penampakannya seperti ini teman-teman. Ya, itu sudah terlihat membusa, berarti sudah terfermentasi dengan baik. Ini kita masukkan ke dalam karung. Nah, begini teman-teman. Masih ada sisa, kita bilas lalu kita masukkan lagi seperti itu. Ini kotoran puyuhnya kalian bebas mau menggunakan yang basah atau yang kering, sama saja teman-teman. Untuk takarannya kurang lebih 100 gram per ember ini ya.
air full seperti tadi, kemudian menggunakan M4 perikanan untuk fermentasinya. Lalu bahan yang kedua adalah ini, kulit pisang, teman-teman. Kalian boleh menggunakan kulit pisang atau pelepah pisang. Ini kebetulan tadi saya makan pisang, jadi saya berikan kulitnya sekalian. Nah, masukkan. Dan yang terakhir adalah ini, daun pepaya. Untuk daun pepaya kita membutuhkan sekitar 4 lembar, teman-teman. Kita akan masukkan ke kolam, sebar ke 4 bagian seperti ini. 1, 2, lalu sana 3, 4. Nah, setelah proses ini, teman-teman, kita perlu untuk mengaduk fermentasi kotoran puyuh ini. Kalian bisa menggunakan bambu atau apapun. Ya, setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 1 hari atau 24 jam. Setelah itu baru kita taruh starter kutir di sini, kutu air. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjut besok. Kita tunggu sekitar 24 jam lalu kita kasih starter kutu airnya. Nah, ini sudah pagi, teman-teman. Ini kondisi air setelah kita berikan daun pepaya, dan kemarin di situ kita taruh kohe puyuh dan selembar daun pisang ya, selembar kulit pisang. Ini kondisi airnya sudah mulai keruh, tidak seperti kemarin. Kemarin masih bening ya teman-teman, hari ini sudah keruh. Ini tandanya air sudah siap untuk dimasukkan starter atau bibit kutu air. Nah, tuh kalau kalian lihat tadi di situ sudah mulai kemasukan kumbang air ya teman-teman. Ini kumbang air ini memang bukan berasal dari kolam ini teman-teman, tapi dari luar sana ya, karena itu dekat pohon. Mereka terbang lalu masuk ke dalam sini. Ya teman-teman, ini kondisi airnya. Nanti kita coba untuk masukkan starternya. Oke, kita ambil starter dulu ya. Sekalian saya akan bagikan nanti tipsnya di video yang lain, cara untuk memilih starter kutu air yang baik. Ya, ini adalah kutu air yang udah kita ambil starternya dari kolam sebelah dan udah kita saring, teman-teman. Kita akan sebarkan ke kolam yang kemarin habis kita kuras ini, teman-teman ya. Kita sebarkan gini secara merata. Nah, kalau bisa kita sebarkannya di dekat daun-daun pepaya tadi, teman-teman. Karena mereka itu makan infusoria yang keluar di sekitaran daun pepaya yang busuk. Nah, seperti itu. Nah, ya begitu teman-teman, ini proses untuk setting air kolam dan penebaran bibit kutu air sudah selesai. Kita akan tunggu hasilnya beberapa hari ke depan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman ya yang ingin mencoba budidaya kutu air.